Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Dongwon Shenmue episode 12 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 29 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Shenmue episode 12 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 11 sebelumnya, kita diperlihatkan baku hantam Chenan melawan Seihuan, yang dimana dengan keterampilan tangan penangkap naganya, Chenan berhasil memenangkan baku hantam ini dengan membuat naga Seihuan terpental jauh, sehingga kemenangannya ini membuat Chuan merasa gembira plus bangga, dan ia meminta Chenan untuk menyebutkan hadiah apa saja yang ia inginkan atas kemenangannya ini. Meskipun demikian, Chenan menolak hadiah yang dijanjikan Chuan, tetapi ia meminta satu permintaan yang didasari atas saran Chuyu, yang mana pada saat Chenan akan mengajukan permintaan ini, Chia langsung memotong pembicaraan mereka dan ia memberitahu Chuan bahwa baku hantam ini sangat menguntungkan Chenan serta terkesan tidak adil, sehingga ia meminta baku hantam ini dilanjutkan dengan mengutus Sainu dan Sailong secara bergilir untuk melawan Chenan. Sontak ini sudah diduga Chenan sedari awal dan ia terlalu malas menghadapi kedua curut naga ini secara bergilir yang pada dasarnya membuang tenaganya, sehingga ia meminta baku hantam ini disatukan dengan trio Sai melawan dirinya secara bersamaan. Sontak ini mengejutkan semua tamu yang hadir dan pada akhirnya Chia menyetujui baku hantam ini, sehingga Chuan yang melihat ini akhirnya menyanggupi permintaan Chenan, yang mana Chenan menyebutkan permintaannya bahwa ia meminta kepada Chuan untuk membiarkan Chuyu memutuskan pernikahannya sendiri, sehingga hal ini membuat si Malingkong marah besar dan ia meminta kepada Chuan untuk tidak mengcancel pernikahannya. Namun demikian, keputusan Chuan sudah bulat dan ia akan memegang janjinya. Kesombongan Chenan membuat trio Sai marah besar, sehingga pada saat yang sama, Sailong segera memanggil naganya dengan lonceng saktinya, yang mana kehadiran naga Sailong ini mengejutkan semua orang termasuk Chenan, karena tidak ada sebab dan akibat, naga itu tiba-tiba menyemburkan jigongnya, sehingga Sailong yang melihat ini langsung membunyikan loncengnya untuk menghentikannya, dan segera, Chenan menatap naga ini yang ternyata adalah naga raksasa peringkat 4. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kemunculan naga peringkat 4 Sailong, Chenan terus menatapnya, dan setelah beberapa saat, ia menarik pikirannya dan membuang rasa takut di hatinya saat dia tiba-tiba mengeluarkan pool cahaya emas di tubuhnya, sehingga hal ini membuat trio Sai merasa curiga saat Sailong segera melambaikan tangannya dan memerintahkan Sainu beserta Seihuang untuk menyerang Chenan. Meskipun demikian, dengan cahaya emas mengerikan di tubuh Chenan, ia menghantamkannya ke arah Sainu dan Seihuang, yang mana hantaman serangan cahaya emas ini membuat tubuh mereka terpental cukup jauh, sehingga pada akhirnya mereka perlahan tumbang serta jatuh ke tanah. Dan pada saat ini, baku hantam ini hanya menyisakan Sailong seorang. Beberapa saat setelah menyingkirkan Sainu dan Seihuang, Chenan tiba-tiba mengeluarkan busur Hoyi serta mengangkatnya dengan satu tangannya dan memiringkannya ke langit. Melihat ini, Sailong melambaikan tangannya ke udara dan naga tingkat 4-nya segera berputar ke bawah. Ia dengan cepat naik ke atasnya saat naga itu bergegas terbang ke langit serta terus meraung di udara. Dan pada saat ini, Sailong tidak mengambil senjata apapun di tangannya, tetapi ia mengendalikan naga itu dengan sepenuh hatinya saat naga itu menukik sembari membuka mulutnya dan menyemburkan jigong naganya sebelum melesat ke arah Chenan. Melihat ini, tubuh Chenan seperti kilat saat ia dengan cepat bergerak menjauh dari tempat asalnya yang dibakarkan oleh jigong naga. Meskipun demikian, naga itu terus meraung untuk sementara waktu dan menyemburkan jigongnya, sehingga hal ini memaksa Chenan untuk terus bergerak di arena. Tidak lama, Sailong berteriak ke langit saat ia menyuruh Chenan untuk menyerah, karena jika ia menyerah, ia akan menyelamatkan hidupnya dengan menghentikan serangan naganya. Meskipun demikian, Chenan yang masih terus lari dari serangan jigong naga tetap kekeh bahwa ia tidak akan suren serta menolak tawaran dari Sailong. Bahkan ia memutuskan menggunakan busur Hoyi untuk mengalahkan naga ini. Beberapa saat setelah penolakan Chenan, naga Sailong menukik seperti kilat ke arah Chenan dan bahkan menjentikan ekornya saat menghantam ke arahnya. Melihat ini, Chenan segera memunculkan kekuatan misterius di tubuhnya saat cahaya emas meletus di tubuhnya dan ia dengan cepat mundur ke tepi arena.
Ekor naga itu menghantam arena dan tanah bergetar hebat. Saat itu memunculkan lubang di arena baku hantam serta banyak debu bertebaran. Bahkan semua orang di arena penonton terheran-heran dengan kekuatan mengerikan naga ini. Dan tidak lama, naga itu melayang dan meraung di ketinggian saat gelombang suara bergema seperti gemuruh. Menyadari hal tersebut, Chenan melangkah dari tepi arena tanpa rasa takut saat dia datang ke tengah arena serta melepas busur di punggungnya dan meletakkan tombak panjangnya di tali busur. Bahkan sentuhan cahaya emas muncul dari busurnya sehingga para suhu seni bela diri di arena penonton terkejut melihat bahwa Chenan menggunakan tombak panjangnya sebagai anak panah. Dan pada saat ini, dari semua penjuru langit dan bumi, kegilaan melaju menuju pusat arena dan gelombang energi besar berkumpul seperti gelombang laut di arena. Bahkan Chenan saat ini memiliki aura yang badas dan energi yang kuat terus mengalir di antaranya dan busur Hoi yang menyebabkan ia dan busur Hoi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sontak ini membuat Chuan dan Joyu terkejut saat mereka merasa Chenan benar-benar bertarung dengan mode serius. Beberapa saat, energi besar berkumpul hebat di lapangan dan Chenan serta busur Hoi memancarkan cahaya gila dan momentum yang kuat dan tak tertandingi muncul darinya. Bahkan cahaya emas pada busur Hoi mengalir ke tombaknya seperti air sehingga seluruh tombaknya yang terbuat dari perak berubah menjadi emas. Merasakan firasat buruk dari aura Chenan, tubuh naga itu bergetar saat ia membuat raungan dan dengan cepat kabur ke langit. Namun demikian, sudah terlambat bagi naga itu untuk kabur karena saat bersamaan Chenan melonggarkan tali busurnya saat ia menembakkannya ke arah naga itu. Dan segera, cahaya emas menyusul naga itu dalam sekejap mata. Sarangan kerasnya terdengar dari atas langit, yang mana dari gelagatnya ini, naga itu tampaknya akan jatuh dari langit seperti layang-layang yang putus kawatnya. Melihat ini, Chenan dengan cepat berlari keluar dari arena baku hantam saat naga itu jatuh ke tanah, sehingga menyebabkan tanah ini di arena terguncang hebat dan memunculkan lubang besar. Bahkan semua orang di area penonton terheran-heran dengan kejadian ini, yang menyebabkan mereka tidak percaya sama sekali dengan tembakan satu kali busur Hoi Chenan yang dapat melumpuhkan naga raksasa langka tingkat 4. Tembakan busur Hoi Chenan tampaknya menembus mata kiri naga itu dan menembus dahinya, sehingga hal ini membuatnya wassalam di tempat. Bahkan Sailong yang berada di atasnya juga jatuh ke tanah bersama dengan naga itu, sehingga ia juga terluka parah dan jatuh pingsan yang menyebabkan penonton terkejut dan berteriak gembira. Setelah baku hantam ini, Chenan akhirnya melambungkan nama kerajaan Chu sehingga berita gempar ini menyebar dengan cepat ke daratan, yang mana pada saat ini sebagian besar praktisi dari kerajaan lain tahu bahwa kerajaan Chu memiliki seorang pemuda titisan Arjuna, yaitu Chenan, yang mempunyai keahlian untuk menembak naga dengan hanya mengandalkan sebuah busur. Bahkan selama beberapa hari, banyak orang yang keluar masuk dari rumah Casey terus-menerus mengalir untuk datang mengunjungi Chenan. Dan setelah Chenan mengalahkan Sailong, status rumah Casey dipromosikan lagi, sehingga pada saat ini setiap praktisi Casey sangat dihormati, yang membuat praktik negara Chu akhirnya berkembang. Di lain sisi, di istana kekaisaran kerajaan Chu, Chuan dan Jusi yang sedang berunding empat mata, yang mana dalam rundingan mereka kali ini, Chuan menanyakan kepada Jusi yang apakah 3 kesatria naga telah pulang ke habitat mereka, sehingga Jusi yang mendengar ini pun menjawab bahwa kemungkinan mereka dalam perjalanan pulang. Mendengar ini, Chuan menghela napas dan tampaknya merasakan bakat yang langka dari 3 kesatria naga, yaitu trio Sai, sehingga ia menyayangkan ketiga orang ini bukan anggota dari kerajaan Chu-nya. Meskipun demikian, Jusi yang melihat ini tersenyum dan mengatakan untuk tidak perlu menyesal karena kerajaan mereka masih memiliki Chenan. Dan tidak lama, Jusi yang juga mengatakan kepada Chuan tentang pernikahan Chuyu dan Simalingkong yang diadakan pada malam ulang tahun Chuan, sehingga hal ini membuatnya sedikit khawatir jika Chenan akan marah besar saat mengetahui hal ini. Hal ini juga dikhawatirkan Chuan dan ia merasa jika Chenan mengetahui hal ini, ia kemungkinan akan memberontak besar-besaran serta pergi dari kerajaan Chu dan memiliki kerajaan lain, sehingga ini membuat kerajaannya merasakan kerugian saat kehilangan bakat muda seperti Chenan, serta kerajaannya akan malu besar dan kemungkinan akan dihina oleh kerajaan lain. Sontak ini mengejutkan Jusiang, sehingga ia menyarankan Chuan untuk dengan cepat merebut kembali busur Hoi di tangan Chenan, sehingga jika Chenan sewaktu-waktu memberontak, kerajaan Chu mereka dapat melawannya. Mendengar ini, Chuan perlahan menghela napas dan pada akhirnya setuju dengan saran dari Jusiang. Setelah rundingan itu,
Kaisar Chu mengirim orang ke rumah Qixi untuk memberi hadiah mewah kepada Chenan, yang mana pada saat ini ia juga diberi gelar pelindung kerajaan, sehingga bisa dipastikan status Chenan saat ini lebih terhormat. Bahkan semua praktisi di rumah Qixi mengucapkan selamat kepada Chenan, serta pria tua yang sangat bangga dengan pencapaian Chenan yang mendapatkan gelar pelindung kerajaan. Ia juga memberitahu Chenan untuk tidak jumawa atas pencapaiannya ini, serta mengingatkannya untuk berhati-hati setelah menghabisi naga level 4 Sailong saat pergi ke benua barat, karena tempat itu merupakan sarang berkumpulnya ras naga Sailong yang dipimpin hantu tua, yang kemungkinan mereka akan melakukan segala cara untuk menghabisi orang yang telah menanduk bestinya. Mendengar ini, Chenan perlahan mengangguk, serta ia sudah menduga bahwa naga Sailong itu bukan sembarang naga. Selama beberapa hari, pemandangan Chenan sangat bahagia setelah diguyur banyak hadiah oleh Chuhan, sehingga membuat si Malingkong merasakan kecemburuan sosial. Meskipun ia juga menerima hadiah, itu masih lebih buruk daripada Chenan, sehingga pada akhirnya ia pindah dari rumah Qixi dan pulang ke rumahnya untuk memulihkan diri. Pada hari kelima setelah baku hantam 3 kesatria naga di hari ulta, sebuah berita julid yang mengejutkan bergema di telinga Chenan, yang mana dari beritanya ini, Chuan akan menikahkan Chuyu dengan si Malingkong 5 hari kemudian. Sontak Chenan yang mendengar ini marah besar, sehingga ia merasa dihianati oleh janji-janji manis yang diberikan Chuan waktu itu untuk membatalkan pernikahan si Malingkong dengan Chuyu, yang ternyata itu hanyalah kebohongan semata yang diucapkan dari mulut manisnya. Dan segera, kemarahan membara melonjak di wajahnya saat ia berencana melakukan pemberontakan kepada kerajaan Chu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Shenmue episode 12 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.